kita ketemu lagi Ika ya. Iya, Bapak bagaimana kabarnya Bapak? Kabar baik Ika, iya kabar baik ya. Saya boleh diskusi sebentar dengan Bapak ya Pak? Iya silakan Ika silakan. Bapak, ini saya mau bahas tentang isu hangat yang masih Iya. lagi bergulir Bapak. Iya. Tentang semenjak terbitnya PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K Pak. Iya. Ada beberapa yang mau saya tanyakan terkait hal tersebut ya. Pertama itu P3K itu termasuk ASN bukan sih? Oh gitu ya. Baik. Terima kasih Ika dan para pemirsa. Kita menyapa pemirsa dulu ya Mbak Ika ya. Selamat berjumpa dengan channel YouTube Sumarti Juki ya. Channel khusus yang membicarakan permasalahan mengenai ASN ya. Bagi para pemirsa silakan mengikuti ya channel YouTube kami ya. Khusus untuk teman-teman PNS untuk kita belajar bersama-sama. Ya baik Ika. Jadi terima kasih Ika. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2012 tentang manajemen P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja namanya. P3K itu juga termasuk sebutan ASN. Jadi kalau kita bicara di Undang-Undang 5 tahun 2014 mengenai aparatur sipil negara, jadi yang disebut ASN itu adalah satu PNS ya, dua adalah P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seperti itu, sehingga mereka juga disebut sebagai ASN ya. Tapi ini berbeda ya, sebutannya bukan pegawai honorer atau pegawai kontrak, bukan begitu ya. Jadi ini sebutan khusus di Undang-Undang 5 tahun 2014 ini, pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Nah begitu. Ya. Berarti juga memang termasuk ASN ya Pak ya, Iya. dalam undang-undang ASN. Iya betul. Kemudian terkait PP tersebut Pak, tentang P3K apa saja Pak yang diatur dalam peraturan? Oh iya, jadi begini Iga ya dan para pemirsa semua. Jadi sesuai dengan PP 49 tahun 2018 itu diatur mengenai manajemen P3K. Jadi mulai dari penetapan kebutuhan, pengadaan ya, penilaian kinerja ya, termasuk juga pemberian tunjangan, gaji dan tunjangan, kemudian pengembangan kompetensi ya, kemudian pemberian penghargaan sampai juga disiplin kerja. Sampai pada perlindungannya, termasuk juga perlindungan kerja itu diatur semua. Dan jangan lupa bahwa kalau kita bicara P3 ya, itu sebetulnya juga tidak hanya yang sekedar entry untuk level agak di bawah ya. Kita juga mengenal P3K itu yang di jabatan pimpinan tinggi, yaitu untuk JPT Madya dan JPT Utama. Dan sekarang sudah diisi oleh P3K. Jadi di level Madya dan Utama sudah ada yang P3K gitu. Baik Pak. Tadi berarti juga dibahas itu mengenai penilaian kinerja ya Pak? Betul. Bisa diceritakan Bapak kepada pemirsa bagaimana mekanisme penilaian kinerja? Jadi begini, sebetulnya kembali lagi juga mirip juga lah ya dengan di PNS ya. Jangan lupa teman-teman yang pegawai P3K itu juga dinilai kinerjanya ya. Dia juga harus teken nanti perjanjian kinerjanya seperti apa tuh harus tanda tangan dengan atasannya ya. Jadi target pekerjaan nanti seperti apa, sasarannya apa, kemudian harus selesaikan dalam jangka waktu berapa itu ada semua. Nah, hasil penilaian kinerja itu sendiri nanti itu akan bisa dimanfaatkan ketiga hal ya. Yaitu untuk kalau misalnya kurang bagus kan bisa dikembangkan kompetensinya kan gitu. Nah, kalau misalnya bagus kinerjanya misalnya realisasinya, maka dia bisa diberikan tunjangan yang mungkin bisa lebih lah ya dibandingkan dengan yang hanya mencapai kinerja tertentu saja. Bahkan itu bisa dijadikan sebagai alat objektif untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi hati-hati teman-teman P3K, hati-hati ya. Jangan terlena ya. Wah, karena sudah diangkat dari P3K itu terlena. Jadi tentu harus terus berkinerja dengan baik. Jangan sampai nanti kinerjanya nggak tercapai, disiplin juga nggak tercapai, sehingga kemudian itu menjadikan pertimbangan untuk tidak diperpanjang sebagai pegawai pemerintah dan kerja. Jadi hati-hati, kinerja itu salah satu unsur juga yang untuk pertimbangan untuk memutuskan bekerja seperti itu. Kemudian apakah juga P3K untuk menjadi disiplin seperti PNS? Iya. Jadi betul Dika. Jadi begini, di dalam ketentuan PP 49 tahun 2018 ya, yang juga kita bisa nanti baca semua ya, bahwa memang wajib patuh terhadap disiplin sebagai syarat P3K, wajib patuh ya. Sehingga dengan demikian ada juga di situ mandat yang diberikan oleh PP ini
pemerintah dalam ini maksud saya gini, PPK, pejabat pembinaan kepegawaian, entah itu gubernur, bupati, wali kota, itu harus menetapkan disiplin P3K sesuai dengan karakteristik masing-masing. Ya. Jadi, tapi tata caranya itu juga itu nanti tata cara untuk pelaksanaan, misalnya ada penjatuhan pemain disiplin itu mengadopsi pada yang di PNS, ketentuan tata caranya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu sekali lagi hati-hati teman-teman ya yang kemarin sudah diangkat ya. Tentu harus bersyukur, setelah bersyukur tentu harus juga berkinerja dengan sebaik-baiknya, jangan sampai terlena ya. Karena kemarin misalnya masih honorer, sekarang sudah P3K, terus kemudian bekerja dengan seenaknya, itu tidak boleh kan. Tentu harus tetap mencapai target kinerja yang sudah diperjanjikan dengan atasan masing-masing, jangan terlena ya. Kita harus mensyukuri ini pekerjaan yang mulia ya, harus dimanage dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti justru terjadi penurunan semangat. Ketika masih honorer mungkin puas semangat 45, tapi ketika jadi P3K malah justru semangatnya turun. Nah itu nggak boleh. Hati-hati adik-adik ya yang P3K itu juga dinilai kinerjanya, juga mengenai disiplinnya baik. Gitu ya. Jadi kalau misalkan sangat menilai kinerja P3K itu, apakah P3K bisa dikenakan PHK, Pak? Oh iya, betul. Jadi betul baik dan para pemirsa semua. Jadi gini, ada di dalam PP 49 tahun 2018 itu namanya pemutusan hubungan kerja. Ada PHK. PHK diatur di pasal 53 PP 49 tahun 2018. Jadi gini, ada dua hal. Dia bisa di PHK dengan hormat. Ketika apa? Pertama, ketika misalnya jangka waktu perjanjiannya itu sudah berakhir, itu maka diberhentikan dengan hormat. Ya, diputus ya. Kemudian meninggal, kalau orang meninggal pasti ya diputus lah ya, kemudian hubungan kerjanya. Kemudian memang atas permintaan sendiri itu juga diputus hubungan kerjanya. Kemudian terjadi adanya reorganisasi atau perampilan organisasi yang sehingga mengakibatkan pengurangan P3K, itu juga berdampak kepada pemberhentian dengan hormat. Namun hati-hati, ada satu lagi ya, yang pemberhentian dengan hormat tapi tidak atas permintaan sendiri. Jadi dia diberhentikan, tapi sebenarnya nggak minta itu. Tapi itu juga bisa terjadi sesuai dengan pasal 53 PP 49 tahun 2018. Apa itu? Satu, misalnya dia itu dihukum penjara 2 tahun, minimal 2 tahun. Kemudian itu dilakukan tidak dengan berencana, maka dia diberhentikan dengan hormat walaupun dia tidak minta. Kemudian yang kedua adalah dia melanggar disiplin yang kategorinya berat, itu juga bisa diberhentikan dengan hormat tanpa harus dia meminta. Kemudian yang terakhir adalah apa? Tidak mencapai target kinerja yang diperjanjikan, baik ya. Hati-hati, sekali lagi teman-teman pemirsa ya P3K ya. Jadi ketika tidak mencapai target kinerja yang diperjanjikan, maka itu dapat berujung bisa berdampak diputuskan hubungan kerjanya sebagai P3K. Nah ini barangkali yang kita harus hati-hati teman-teman, adik-adikku semua ya, yang sudah susah-susah mengikuti tes, mengikuti seleksi, jangan sampai justru nanti kita diputus hubungan kerjanya hanya gara-gara kita tidak mencapai target kinerja yang kita perjanjikan. Ini yang kita hindari. Sekali lagi harus bekerja dengan baik, rajin, capai target kinerja yang sudah diperjanjikan dengan atasannya masing-masing ya. Jangan justru malah semangatnya turun. Nah, itu nggak bagus lah ya. Jadi ini memang betul ya kan sekali tadi baik ya. Dapat nanti ya berujung pada pemutusan hubungan kerja. Ini itu kira-kira baik ya. Baik, Pak. Terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya. Semoga nanti akan ada kesempatan kita berbincang lagi dengan Bapak Sumardi. Oke, terima kasih baik ya. Bapak apakah ada pesan untuk pesan untuk para pemirsa, jangan lupa terus pantengin ya di channel YouTube kami Sumardi Cukai ya. Subscribe, share dan like. Terima kasih baik ya. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa kembali. Baik ya, baik ya.